Sambo bertanya, berani nggak kau tembak? Pak ES mengucapkan jongkok, tetapi Joshua tidak mau. Lalu RE menembakkan ke arah dada Joshua menggunakan senjata miliknya sampai Joshua jatuh tertelungkup di dekat tangga di depan kamar mandi. Tanggal 7 pagi si Sambo udah berangkat ke Jakarta sama salah satu siapa ya, namanya Deden kalau nggak salah. Deden juga. Nah, Deden. Kemudian tanggal 7 berarti siangnya jam 2 si ibu Putri menyuruh si Ricky untuk mengantarkan sumbangan ke panti asuhan di daerah Magelang. Dia minta bantulah ke ada polsek di daerah setempat, ngantar lah gitu kan. Nah, di tengah jalan menjelang jam berapa, 3 jam 4 dia ditelepon sama anaknya anaknya Sambo yang gede. Dia minta tolong dibeliin kipas angin, tolong beliin makanan gitu lah. Dia ikutlah si Rizal kan. Nah, dia pergi mengantar makanan sambil dia ya kadang-kadang yang diurus menghadap pamong lah. Nah, abang nggak ngerti tuh ada pamong di sekolah itu kali ya pelayan. Ya ada datangin. Nah, kemudian pada saat dia mengurus bertemu dengan mencari pamong anak Sambo ini, muncul telepon kepada si Richard. Kan dia pergi sama Richard. Richard diminta pulang. Siapa yang telepon? Ibu Sambo nggak pulang. Ya udah baliklah mereka. Mungkin agak sore itu yang kejadian yang antara Kuat dan si Joshua. Mereka sampai di rumah di lantai 1 kosong orang. Dia kan rumah tanggal 2, lantai 2. Di lantai 2 itu dilihat kok tegang si Kuat. Sama kayak panik gitu kan. Si Susinya pembantu itu nangis untuk rumah tangganya. Nangis. Dia tanya ke RR nanya ke Kuat. Pak Kuat, ada apa? Oh enggak, tuh tadi si Joshua kayak jalan kayak mengendap-endap atau apalah gitu, sehingga dicurigai gitu kan. Sementara dia cek ke atas, ibu tuh kayak di mana ya? Enggak, jatuh di depan kamar mandi gitu. Nah, jadi mereka curiga gitu. Nah, kenapa Joshua kok kayak orang ini? Kayak orang itulah. Cuma sebenarnya abang pun tanya sama ini yang abang tambahan ya. Yeah. Abang tanya sama lu curiga ada apa sebenarnya? Saya nggak tahu bang, sejauh mana apa pelecehan itu ada. Waktu itu nggak tahunya, cuman soal ada pertengkaran kayak si Kuat sama Joshua. Nah, terus saya tanya juga ke itu, dia bilang itu nggak tahu tuh, tapi Kuat nggak jelasin. Coba kalau Kuat jelasin, wah ibu begini apa caranya gitu kan, dia ini. Jadi klien si RR ini kan juga tanda tanya. Dikira hanya pertengkaran antara sini, kebetulan ibu kenapa kok kalian bertengkar? Jadi di mata dia begitu. Perasaannya ya. Oke, kemudian dia lihat ibu melihat ke atas. Ya udah nggak berapa lama ibu masuk ke dalam ruangan, nggak tahu abang lupa cerita, udah masuk ke kamar. Terus dia tanya si RR nanya, Bu ada apa Bu? Mengintip ke buka kamar ya, Yeah. Bu ada apa Bu gitu kan? Yeah. Dia bilang nggak apa atau apa, yang penting dibalik tanya sama ibu ini, kamu lihat Joshua Mbak, mana Joshua? Ya udah dia keluar, Joshua dicari, saya turun ke bawah. Pada saat dia turun, kalau nggak salah sebelumnya tuh sempat papasan juga Joshua, ditanya ada apa Joshua? Kalau Bapak kan bilang
nggak tahu tuh si Joshua. Nah, sementara jawaban si Joshua nggak tahu juga tuh Om Kuat, nggak tahu kenapa kok marah-marah sama gua. Saling lempar gitu kan. Nah, marah-marah sama gua. Ya udah akhirnya si Anu kayak ngambek di halaman si Joshua. Nah, setelah ibu nih bertanya, mana Joshua? Setelah ada apa Bu? Kena RR kan? Karena yang dari segi tentara kan dia yang paling tua dong, si RR. Dibandingin si Joshua, dibandingin si Blizzard, si Ezer. Kalau Kuat memang lebih tua umur. Dia non polisi. Karena udah lama dia. Nah, terus Joshua terakhir karena ditanya tuh dia inisiatif cari ke bawah. Joshua, lo ada apa sih? Nggak tahu bang, saya ini gitu. Ya udah itu kan jawab. Kemudian sekarang kamu pergi ke, kamu ditanya ibu, naik dari ke atas kan, diikutin sama si RR. Ya udah si Anu masuk ke kamar itu, si Anu mungkin juga melihat, ya mungkin si Anu menganggap mungkin ibu ini sakit lah, wajar. Abang sempat nanya, kenapa kok begitu? Ibu tuh sama kita tuh kayak keluargaan gitu. Abang kan jadi bingung juga. Kenapa mau mancing-mancing nih, kok ada cerita Kuat lah, ya kan, dengan Lipa itu apa sih sebenarnya, ibu itu gimana? Ya kalau saya, setahu saya begitu, saya merasa ibu ini baik ke semua kita. Ya. Jadi saya nggak ada perasaan membayangkan apa-apa waktu. Jadi ibu si Anu masuk ke Joshua itu, dia duduk di bawah ibu di atas sambil baring gini. Nah, cuma si Anu mungkin bayangan si RR, ya mungkin ibu bicara apa, menasihatin apa tentang Joshua. Karena tadi kan soal ada pertengkaran kan. Ya udah dia nggak dengar, ya keluar tapi ya nggak jauh dari itu. Tapi dia nggak dengar. Di dalam itu dia bilang nggak dengar apa pembicaraan. Nggak berapa lama, udah keluar dia berdua. Berdua. Joshua turun bawah, terus sempat ditanya lagi. Ada apa sih? Pada saat itu tenang si Joshua ini tenang. Udah nggak apa-apa. Jadi membuat dia tenang juga gitu kan. Nah, tetapi ada yang membuat si antisipasi si RR ini sebagai seorang polisi kali ya, tadi kok bertengkar, si Anu bawa pisau menghalangi, karena membawa pisau dia mau masuk lagi gitu. Waktu bertengkar dia mau menjelaskan ke ibu katanya, tapi si Anu pakai pisau. Nah, itu kan pokoknya banyak juga lah jadi pertanyaan-pertanyaan kita yang si RR nggak bisa jawab gitu kan, kira-kira gitulah. Jadi akhirnya dia punya inisiatif, dia ambil senjata Joshua yang panjang sama yang pendek, diamankan. Khawatir takutnya bertengkar lagi sama Joshua, karena kan nginap ya, masih nginap ya. Ya udah, nggak berapa lama setelah itu ceritanya di bawah tidur, si Joshua tidur sama Richard di dalam kamar. Si Anu ada ruang tengah pakai kasur lipat di luar sama si Kuat. Pagi-pagi tanggal 8 itu ibu bilang, ayo kita berangkat ke Jakarta. Ya udah berangkat kan mereka jam 10 pagi balik ke Jakarta, jam 10 pagi sampai jam 4 doang di Saguling itu kan. Dia nggak ada, karena cecer nggak, dia nggak ada merasa gitu. Walaupun abang bilang, kenapa kok si Kuat pakai gitu bilang, kenapa curiga juga, ada apa juga gitu kan, tindakan si Joshua gitu kan, jadi nggak terjawab. Pada saat duduk depan kediaman setelah sampai di Saguling, dipanggil Sambo ke lantai 3 Saguling. Saya naik sendiri dan bertemu Pak Sambo di ruangan lantai 3. Duduk di sofa dan ditanya. Saya ditanya gitu, ada kejadian apa di Magelang? Karena saya memang tidak tahu, saya jawab tidak tahu Pak. Kemudian Pak Sambo menyampaikan kalau ibu PC dilecehkan oleh Joshua. Bapak di sini dalam kurung Pak Sambo di sini sambil menangis. Dia bilang sambil menangis dan emosi. Kemudian Sambo bertanya, berani nggak kau tembak?
ini enggak kau tembak siapa? Joshua. Dia jawab, saya jawab, saya tidak berani Pak, karena saya tidak kuat, enggak, mental saya enggak. Nah, itulah, karena mungkin bukan orang brimob ya. Kemudian Sambo meminta saya memanggil RE, jadi dia juga disuruh panggil RE kan, Ican. Kemudian turun ke lantai 1 menggunakan lift. Kemudian menyampaikan kepada RE yang waktu itu ada di depan kediaman. Dan saya bilang, kamu RE dipanggil Bapak. Kemudian saya duduk. Kemudian duduk lagi dia duduk lagi di bawah. Gitu. Jadi RE naik sendiri. Pada saat duduk tidak lama, Ibu saat udah duduk, Siano kan udah naik gitu. Ibu PC sudah terlihat di gerasi depan rumah Saguling. Kemudian saya dan yang lain menghampiri ke gerasi dan menyampaikan, ibunya menyampaikan, ayo isolasi. Jadi orang-orang yang PCR isolasi ke rumah itu. Setelah itu karena sudah menjadi kebiasaan dari luar kota untuk isolasi, saya, Joshua, RR, Joshua, PC, Ibu PC, Om Kuat, RE menggunakan mobil. Jadi satu mobil kalau dia ke Duren 3. Tiba di rumah Duren 3, saya memutar mobil dan parkir di tepi jalan rumah Duren 3. Tidak lama muncul Sambo. Pak Sambo datang dan saya mengundurkan sedikit mobil yang saya gunakan. Kemudian saya turun dan masuk ke area carport mobil kan, rumah. Tidak lama Kuat, berarti Sambo udah naik kan duluan karena dia kan masih parkir. Tidak lama Kuat keluar memanggil dia, Om dipanggil. Masih Om, dia sama Joshua juga. Om dipanggil. Karena dipanggil Bapak katanya, yang pertama masuk duluan Joshua, diikutin si Kuat. Karena Kuat yang manggil kan. Nah, Sianu agak belakang karena dia kan sambil ada mobil tadi kan. Pada saat dia masuk itulah cerita yang eksekusi. Begitu saya masuk dalam rumah, di ruang tengah, jadi di bawah kan kejadiannya, di ruang tengah saat itu sudah ada Sambo dan RE, dan saya berjalan ke arah ruang tengah Joshua berada di depan Pak Sambo dan RE. Kemudian saya hanya ingat mendengar Pak ES mengucapkan jongkok, tetapi Joshua tidak mau dan mundur untuk mengangkat kedua tangan gitu, mengangkat kedua tangan di depan dada, ini untuk melindungi diri gitu ya, dan dada sambil berkata, ada apa ini gitu kata si Joshua kalau dia. Lalu RE menembakkan. Nah, jadi dia nggak dengar. Waktu mungkin kan dia udah masuk dulu kan, mungkin RE udah berunding dulu kan waktu bisa gulingan, bisa aja. Nah, jadi dia nggak pemberita, dia hanya masuk tuh udah langsung ini si RE. Lalu RE menembakkan ke arah dada Joshua menggunakan senjata miliknya sampai Joshua jatuh tertelungkup di dekat tangga depan kamar mandi. Pada saat rekonstruksi kan gitu, jatuh dekat kamar mandi tengkurap. Saya sempat berjalan ke arah dapur. Nah, dia kan mengikuti setelah ingin terpegun. Saya bilang, apa yang terjadi? Saya nggak kebayang di pikiran saya, kalaupun Pak Sambo mau minta saya nembak, saya bilang nggak mau. Kemudian dia nggak kebayang saya kok Duren 3. Kalau membunuh kan harusnya masa di tempat dinas gitu. Sebenarnya itu adegan terakhir setelah rekayasa itu masalah duit. Kan dia udah mau ngasih duit gitu kan. Ya. Tapi duit ini, tapi Sambo nggak ngaku. Abang kan kaget juga, kenapa kok setelah kemarin abang tanya, waktu rekonstruksi kenapa kok duit pertengahan bukan setelah kejadian. Ternyata supaya nggak berbalik cerita. Kan cerita itu sebenarnya setelah kejadian harusnya kan ceritanya di Saguling lagi kan. Iya, jadi supaya nggak pindah lagi. Kan setelah ke Saguling pindah ke Duren 3 kan, diselesaikan di satu tempat. Makanya melompat dari nomor berapa itu dipindahin ke situ. Kalau
Ricky dibilangin namanya ibu itu atau Sambo kan, abang lupa. Si Richard 1, mungkin karena dia nembak kan, si Anu 500 buat 500. Kamu jawab apa? Tapi di BAP kan dia bilang kan, dia jawabannya bahwa saya tidak mengindaki dalam BAP-nya dia. Walaupun ditawarin itu sebenarnya saya tidak menghendaki, cuma saya dalam kondisi tidak berdaya menjawab atau apa, karena kan kekuasaan Sambo apa dia tahu apa semua pangkat-pangkat tinggi aja mau melayani gitu kan kejadian itu kan. Nah, disput itu pada saat diketahui karena di dalam BAP menurut si RR dia ditanya dia nyampaikan karenanya itu kamu berani nggak nembak itu aja. Nah, pada saat rekonstruksi, oh kamu nggak dengar saya kan ngomong minta backup kayak gitu. Dia kan pakai kuasa yang lain lah sebelum kita kan. Kemudian setelah keluarga ini berunding abang siap untuk membela. Terus juga selama ini kan belum ketemu keluarga, jadi keluarga ini di luar kita juga udah berupaya ketemu, dan ya mungkin dengar berita yang jelek terhadap berita Sambo ini, akhirnya dia meminta ya karena berita-berita rekayasa ini juga berkembang kan, mereka nggak mau karena mereka ini keluarga polisi semua, jadi bapaknya mantan Kapolsek almarhum, adik iparnya polisi, om-omnya tentara. Jadi makanya abang pun dibilang gini, tolong jaga ini, pokoknya bicara benar, bicara ini, jangan dekatin Sambo dengan ini, makanya pakai LPSK, mereka minta itu, abang siapin lah semua itu kan. Tapi ada yang menarik juga di tengah jalan, abang udah ini, ya nggak bisa dihindari juga psikologi, dia takut sama Sambo. Mulai melakukan dekat sama Sambo ini sekitar tahun 2021, tapi dengan tugas sebenarnya untuk membantu anaknya yang sekolah di Taruna Nusantara. Tapi karena beberapa ada waktu online karena masalah COVID ya, dia juga suka juga di Jakarta. Di Jakarta bergantian sama Joshua gitu kalau mendampingin atau bawa mobilnya Pak Sambo gitu kan. Nah, kemudian terakhir ini pada saat udah mulai sekolah, yang udah mulai offline, apalagi masuk anaknya yang baru yang perempuan, dia udah ditugaskan di sana di Magelang. Di Magelang. Lebih dekat Joshua. Kalau Joshua kan lebih banyak di Jakarta gitu kan, lebih banyak dekat sama bapak gitu, dan ibu gitu kan. Keyakinan abang setelah berapa kali mendampingi dan melihat ini, dari abang tanya-tanya, dia hanya kena bengong, kemudian dia, dan itu dibuktikan bahwa saya menolak. Tapi saya tidak tahu apa itu akan terjadi. Saya berpikir jangan-jangan Sambo mungkin memberi pelajaran, ya kan? Nah, terus nggak kebayang juga kok di rumah dinas. Setelah keluarga RR bertemu, keluarga RR ini kan gimana ya, bunda atau kecewa keadaan gitu kan, kok kami keluarga polisi yang dianggap baik sekarang terseret dianggap pembunuh berencana gitu. Sehingga dia menghimbau kalau memang kamu tidak terseret, tidak ada niat untuk ini, tolong berlaku jujur, tolong berlaku apa adanya, jadi jangan sampai membebani keluarga. Dan juga ingat anak istri, ingat anak-anak kamu juga bagaimanapun kan membutuhkan kamu, butuh figur kamu yang baik gitu.